Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Ramadan Syarif. Saya dari kelas TI 23B2, Fakultas Teknik Informatika, Kampus Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek yaitu aplikasi login dan manajemen user menggunakan Visual Basic.NET dan MySQL. Nah, aplikasi ini memiliki 4 form utama. Yang pertama ada form setting. Di sini ada form setting. Nah, ini lalu ada form login. Ada ini. Lalu juga ada form biodata. Yang ini. Jadi nanti ada beberapa fungsi dari laman-laman itu. Nah, tujuan dari aplikasi ini agar setiap user yang login bisa menampilkan biodatanya masing-masing yang tersimpan di database MySQL-nya. Nah, selain itu admin juga bisa menambah atau mengedit data user langsung dari aplikasi tanpa perlu masuk ke PIP MyAdmin. Jadi setiap user itu bisa login dan mengedit atau menambahkan user lain juga gitu. Soalnya masih secara general. Nah, yang pertama kita bahas form setting dulu. Ini. Nah, di form setting ini digunakan untuk menyimpan pengaturan koneksi ke database seperti server utama yang ini ya teman-teman. Terus ada username dan password dan nama databasenya. Jadi disimpan di ini form settingan benar. Oh iya benar. Kalau yang setting ini sebenarnya belum ke database sih, lebih ke dia ke biar nanti database atau ininya sudah bisa dipakai di setting.ini gitu, yang ini nih. Nah gitu. Jadi form setting ini hanya mengecek koneksi si form atau halaman yang ini apakah sudah terkoneksi atau belum, seperti itu. Lalu selanjutnya ada form login. Ini. Nah, form login di sini user cukup memasukkan username dan password yang sudah terdaftar di database ya. Kalau nggak cocok, maka sistem akan menampilkan pesan login berhasil. Maksudnya kalau datanya cocok, maka sistem akan menampilkan pesan login berhasil dan membuka form utamanya. Di balik layar, form ini membaca file setting ini untuk membuka koneksi ke database, lalu mencocokkan data user dari tabel user. Nah, kalau nggak cocok, akan muncul peringatan bahwa login gagal. Jadi, yang ini form setting. Nah, yang kalau kita ngeklik simpan atau tes koneksi. Jadi kayak yang tes koneksi ini hanya mengetes aja itu terhubung apa enggak ke database atau SQL-nya. Kalau kita klik simpan itu nanti dia otomatis nyimpen setting.ini ya teman-teman. Ya, nih di file folder yang teman-teman simpan. Nah, login juga ngambil awalannya dari sana. Tuh. Nah, selanjutnya setelah kita login ada di form utama ini. Form utama. Jadi setelah login, pengguna diarahkan ke form utama. Di sini ditampilkan teks sambutan seperti selamat datang admin. Nanti kalau kita run sudah ada di sini, nggak terlihat ininya kalau sekarang karena di kodenya. Nah, label user text ini nanti ditampilkan selamat datang dan username. Username diambil dari database, yaitu di SQL-nya nanti ada tergantung masing-masing username-nya, bisa apa saja tuh. Lalu juga ada tombol logout, ada setting, ada user, biodata. Nah, logout kembali lagi ke form login, kalau setting ke form setting yang ini. Nah, form user nanti kita jelaskan juga sekalian, dan ada biodata. Jadi kalau biodata ini untuk melihat biodata yang user yang sedang login, misalkan yang nanti kita coba dan praktek juga biar bisa lihat hasilnya juga gimana. Nah, selanjutnya ada form biodata.
Nah, tentu aja ini biodata yang tadi teman-teman login atau user login. Misalnya, ini kenapa nama-nama nim-nim kelas-kelas itu nanti setelah kita running, nanti nama yang di sebelah kanan ini berbeda karena yang bisa kita lihat di sini. Ya, langsung. Nah, di sini. Jadi dia itu ngikut ke, nah, nih. Jadi dia nanti akan menampilkan data-data yang sudah ada di SQL, biodata untuk user ini. Misalkan ada user yang belum diisi, jadi nanti akan menampilkan ini atau biodatanya kosong gitu ya. Nah, dia juga ngambil di table biodata user gitu. Nanti diambilnya dari username-nya. Kita lihat sekalian ya. Lalu yang terakhir ada form user. Jadi ini untuk update atau menyimpan form, bukan menyimpan apa namanya user. Jadi mungkin bisa kita coba ya teman-teman. Langsung kita running dulu ya. Oke, kita sudah masuk ke login form ya. Kita coba dulu. Saya sudah mendaftarkan beberapa user. Kita klik login di sini, login berhasil. Nah, sesuai ya, yang tadi username-nya sudah sesuai di sini Ilyas sama, dan logout kembali ke form login, setting kembali setting ke sini ya teman-teman tuh, ke form setting ke sini tuh. Nah, kita bisa tes server aja di sini, cuma tes aja. Oke, kita bisa close itu. Lalu ada user. Nah, user yang ini manajemen user. Harusnya manajemen user, teman-teman. Ini belum saya save. Jadi teman-teman bisa mengisi username, nama lengkap, NIM atau password. Misalnya kan kita tambah satu user ya. Misalkan namanya Maulida. Kita tulis isinya aja Maul. Nah, nama lengkapnya baru Maulida Irun Nisa misalnya. Kita bisa NIM-nya sesuai aja, bebas misalnya misalnya seperti itu ya teman-teman. Passwordnya kita samain aja kayak yang lain biar nggak lupa. Kita simpan. User dan biodata berhasil ditambahkan. Oke, kita klik OK, kita tutup dulu. Kita coba ya, tadi kita menambahkan akun untuk Maul, dan kita coba untuk user Ilyas. Di sini lihat biodata. Dari nama, NIM, kelas, mata kuliah, dan jurusan mengampu. Sudah sesuai ya. Maksudnya nanti kita lihat juga di SQL-nya seperti apa. Lalu kita bisa tutup. Kita tutup lagi. Oh yes, kita keluarkan. Nah, jangan lupa di save teman-teman. Lalu kita start lagi. Kita coba start lagi. Kita lihat lagi di sini. Kita join ke yang tadi baru kita buat ya usernya. Login berhasil. Nah, sudah ada. Oke, dan kita lihat biodatanya. Oke, sudah sesuai ya. NIM yang tadi kita masukkan, nama yang kita masukkan, dan dosen untuk dosen dan mata kuliah dan kelas itu menyesuaikan ya teman-teman. Jadi sudah ada template-nya seperti itu. Di user juga kita bisa tambahkan di sini. Oke, mungkin kurang lebihnya sesimpel itu sih sebenarnya. Yang saya gunain di sini ada beberapa, mungkin untuk ininya seperti di database-nya. Nah, ini form usernya. Jadi untuk password dan username seperti ini teman-teman. Ada beberapa user atau akun yang sempat saya buat untuk dummy, dan ini biodata usernya. Jadi yang perlu kita isi hanya username, name, dan NIM aja. Jadi untuk kelasnya template gitu teman-teman, dan kita bisa ganti atau update gitu. Kalau misalkan kelas ingin diupdate juga, nanti di form ini, di form update kita bisa klik harus. Kalau misalkan nanti kelasnya mau diedit juga, kita bisa tambahkan satu di sini kelas seperti itu. Kurang lebih untuk database hanya seperti ini aja. Ada dua tabel, ada user dan biodata. Untuk dummy-nya seperti ini.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan hal yang tidak diinginkan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.